Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dimas Pratama, Technical Analyst dari NH Korindo Sekuritas. Ya, Mas Dimas, kita akan lanjutkan kembali perbincangan untuk mengenai tadi beberapa pertanyaan ini sudah masuk melalui line WhatsApp interaktif IDX. Kita akan mencoba mengulas dan sekaligus bisa memberikan rekomendasi kepada para penanya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Edi di Batam ini. Selamat sore Pak Edi, menanyakan Tins sudah punya di 1740, kemudian HMSP-nya di 1400. Yang ditanyakan cut loss atau average down ini, Mas Dimas. Oke, untuk saham TIN sebaiknya averaging down aja Pak, karena Oke. potensinya penguatan saham-saham metal kemungkinan masih akan terjadi rotation lagi sama seperti akhir tahun kemarin, di mana sekitar Oktober sampai akhir tahun tuh biasanya akan terjadi rally di saham-saham komoditas terutama yang metal. Jadi ini saat ini kesempatan untuk akumulasi beli, tambah posisi juga nggak apa-apa. Kalau masih ada dana lebih ya, target potensi kenaikannya untuk terdekat masih bisa akan menguji sekitar 1.800 kembali untuk TIN jangka menengah. Jadi sayang kalau di cut loss, mending average down aja untuk TIN ya. Baik, jadi kalau yang sudah punya posisi di 1740 masih ditahan, kemudian average down kalau sudah punya ataupun masih punya amunisi tambahan begitu ya, Mas Ya, Dimas? kalau masih ada dana Oke. lebih bisa averaging down di harga-harga sekarang di 1.500-an. Kenapa? Karena potensi kenaikannya masih akan bisa sampai di minimum 1.800 karena biasanya di Q3 Q4 ini metal kembali akan terjadi rotation, terjadi tarikan kembali di saham-saham komoditas. Nah, kalau nggak ada dana lebih di hold aja nggak ada apa-apa. Nanti Oke. minimum 1.800 seperti itu. Berarti tidak perlu khawatir meskipun sudah punya posisi loss ya di 1740 Ya. berbanding 1500-an begitu untuk TINS, karena ada peluang ke 1800. Itu kalau boleh tahu rentangnya berapa lama ya, Mas Dimas? Biasanya saham-saham metal ini akan rally di Q3 atau Q4 awal ya. Jadi ini biasanya Oke. mulai di akhir September atau Oktober sama siklusnya seperti akhir tahun kemarin, di mana kalau kita tahu saham-saham metal pun juga terjadi kenaikan signifikan Baik, ya. itu dia. Jadi kita fokus balik lagi ke metal untuk rotation di tambang. Baik. Lanjut ke HMSP, sudah punya posisi di 1400 ini, bagaimana? Oke, nah HMSC balik lagi kalau di rokok sentimennya masih agak negatif ya. Oke. Untuk saat ini pergerakannya range-nya masih antara di 1.000 sampai dengan 1.030, jadi cukup sempit sekali. Di mana kalau kita tahu bulan depan pun pemerintah rencana untuk menaikkan tarif cukai lagi dan ini juga menjadi sentimen negatif. Nah untuk jangka panjang pun juga masih belum ada kelihatan indikasi untuk rebound ya. Jadi memang kalau 1.400 juga cukup dalam, jadi sebaiknya di hold aja Pak. Karena kalau ke atas pun juga udah cukup dalam sih. Oh ya, di hold juga. Di hold aja karena posisinya ini sebenarnya masih ada potensi penurunan, jadi ya kita nggak tahu nih seberapa lama ya, karena kalau kita lihat masih akan berpotensi kembali di bawah 1.000, tapi harapannya masih ada potensi rebound lah. Kalaupun jadi rebound setelah di atas 1.000 targetnya di 1150, tapi itu kalau dia break di atas 1.030 ya. Oh, kalau break di atas 1030 untuk Iya, HMSP. Baik, itu betul. dia, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Edi di Batam. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan kita ke Manado, ini ada Pak Novi. Selamat sore Pak Novi, sudah punya Arci. Arci beliau sudah punya posisi di level 590, Mas Dimas. Kemudian Astra Agro Lestarinya posisi average di 8856. Nah, seperti apa ke depan yang ditanyakan? Silakan. Oke, untuk artis sebenarnya ada potensi kembali menguji star 585 atau 590 ya. Jadi sebaiknya jika Bapak punya di 590 sebaiknya nanti jualan aja Pak. Kenapa? Karena posisi saat ini dia masih downtrend channel, jadi belum ada indikasi untuk patah arah untuk rebound ya. Jadi masih indikasi masih akan dari tekanan. Kalau dia baru break di atas 600, itu ada indikasi dia menguji sekitar 620 jadi baru pertimbangan masuk kembali kalau dia break di atas 600. Tapi kalau masih di bawah 600 sebaiknya jika rebound ke 585 atau 590 sebaiknya jualan dulu untuk arcinya. Oke, jadi dilepas dulu nih arcinya di 590 yang dimiliki. Iya, di hold aja, nanti ada potensi, saat ini ada potensi untuk rebound paling nggak di 585, 590. Nah setelah itu mungkin jualan dulu, clear position dulu, nanti kita lihat lagi kalau dia berhasil di atas 600 itu baru pertimbangan untuk masuk kembali. Karena takutnya Oh, oke. dia masih downtrend lagi, masih terjadi penurunan lebih lanjut. Ya, berarti disabarkan saja dulu untuk arcinya ya. Tunggu di 585 sampai dengan 590, paling tidak ini BEP untuk kepemilikan dari arcinya. Nah, kalau Ali bagaimana? Oke, bentar, Ali ya. Iya. Oke, untuk Ali ada potensi penguatan lanjutan di mana saham-saham sektor juga menarik untuk diperhatikan.
Saat ini di close di 8.500. Nah, Oke. untuk target terdekat dia ada potensi balik lagi ke sekitar 8.750-an. Jadi saat ini masih ada potensial upside yang cukup menarik untuk saham-saham CPO ya. Jadi masih bisa di hold? Di hold nggak apa-apa, sekitar 8.750 sampai 8.800 itu untuk area titik jual yang terdekat. Baik, itu dia untuk Pak Novi di Manado. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Jokowi di Semarang ini. Selamat sore, menanyakan KLBF punya di 1560. Gimana untuk besok? Waduh, singkat sekali nih. KLBF, Oke, Mas Dimas. ya untuk KLBF kalau secara teknikal ini indikator udah overbought ya untuk pergerakannya, dan kalau tahu intraday hari ini pun juga dari 2 hari terakhir pun juga sebenarnya flat ya, antara 14.50 sampai dengan ya sekitar 14.90 sampai 1.500. Oke. Jadi sebaiknya yang sudah punya bisa take profit dulu karena kenaikannya Take sudah profit. terjadi dari minggu lalu dari sekitar 13.50 udah cukup tinggi ya, hampir mendekati 1.500, udah lebih dari 10%. Jadi memang rawan profit taking. Kalau posisinya di atas sebaiknya bisa averaging down atau hold. Kenapa? Karena kalau untuk 1 tahun jangka secara fundamental ini masih cukup murah karena valuasinya ada sekitar 1.700 sampai dengan 1.800. Jadi memang Nah, kalau ditanyakan untuk besok, Mas Dimas? untuk besok ya level-level 14.90 1.500 itu rawan profit taking. Oke, 1490, 1500 rawan profit taking, jadi harus hati-hati untuk kepemilikan KLBF-nya ya. Iya. Baik Mas Dimas, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.